Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di bulan Agustus sampai September kita sedang membahas tentang nubuat dari Nabi Daniel. Minggu lalu kita sudah melihat pendahuluan tentang Nabi Daniel ketika dia berada di dalam gua singa, dan kita mengambil pelajaran yang sangat baik dari karakter yang dimiliki oleh Nabi Daniel. Dan mulai minggu ini dan selanjutnya sampai September nanti, kita akan melihat nubuat-nubuat daripada Nabi Daniel tentang hal-hal yang akan terjadi. Dan kita berharap dari nubuat-nubuat ini memberikan kita pengetahuan yang sangat jelas tentang apa yang akan terjadi. Dan tentunya juga kita akan mengambil sebuah pelajaran di dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana kita harus hidup di hadapan Tuhan. Jadi di sore hari ini kita akan melihat secara khusus bagian tentang mimpi Nebukadnezar tentang patung besar. Nah, firman Tuhan ini tercatat di kitab Daniel tadi yang kita baca di ayat yang ke-31 sampai 45. Nah, di sini kita melihat bagaimana Raja Babilonia, yaitu Raja Nebukadnezar, pada suatu hari dia bermimpi. Dia bermimpi dan mimpinya itu sangat membuat dia gelisah. Dia tidak bisa tidur dengan tenang. Dia melihat sesuatu yang dahsyat terjadi dan dia tidak mengerti apa maksud daripada mimpinya tersebut. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh Nebukadnezar, dia memanggil orang-orang Kasdim yang dianggap bijaksana dalam memberikan pengertian terhadap mimpi-mimpi untuk menjelaskan mimpinya tersebut. Tetapi untuk memastikan bahwa orang-orang bijaksana ini dari Kasdim, mereka tidak berbohong, mereka tidak karang-karang, Nebukadnezar meminta mereka tidak hanya menjelaskan arti mimpi tersebut, tetapi juga mereka harus memberitahukan apa yang dimimpikan oleh Nebukadnezar. Nah, tentunya disitulah teruji, kalau sampai mereka tahu apa yang dimimpikan oleh Nebukadnezar, maka bisa juga dipercayai ketika mereka memberikan artinya itu pasti benar. Nah, tetapi apa yang terjadi, tidak ada yang mengetahui arti mimpi tersebut. Bahkan tidak ada yang tahu apa isi mimpi tersebut. Jangankan artinya, isi mimpi tersebut mereka tidak tahu. Lalu Raja Nebukadnezar membuat sebuah perintah, jikalau tidak ada, maka semua orang bijaksana akan dibunuh. Nah, di sini kita melihat Daniel. Daniel adalah salah satu orang Israel yang dibuang ke Babilonia. Dan di sini Daniel, dia mendapatkan sebuah penglihatan pada malam tentang apa mimpi Nebukadnezar tersebut dan apa artinya. Dan akhirnya Daniel menghadap Nebukadnezar dan dia memberitahukan apa isi mimpi Nebukadnezar. Nah, di sini kita melihat Daniel, dia memberitahukan bahwa mimpi Nebukadnezar tersebut adalah dia melihat ada sebuah patung yang amat besar. Ada sebuah patung yang amat besar, dan firman Tuhan mengatakan patung tersebut tinggi, berkilau-kilauan, tegak, dan mendahsyatkan. Jadi ini bukan patung yang biasa saja, tapi patung yang luar biasa. Makanya di sini sampai digambarkan tinggi, berkilau-kilauan, tegak, dan mendahsyatkan. Dan kita mau melihat patung tersebut seperti apa yang ada di dalam mimpi Nebukadnezar. Nah, di sini Daniel memberitahukan kepada Nebukadnezar bahwa
patung tersebut, bagian kepalanya pertama itu adalah emas tua. Ya, terdiri dari emas tua. Lalu bagian dada dan lengannya itu terdiri dari perak. Selanjutnya dari perut dan pinggang itu terbuat dari tembaga. Dan terakhir kita melihat bagian paha dan kaki patung tersebut itu terbuat dari besi dan tanah liat. Lalu dalam mimpi tersebut juga Nebukadnezar melihat tiba-tiba ada sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia. Muncul batu tersebut, dan apa yang terjadi? Dia menghantam kaki patung tersebut sehingga seluruh daripada patung tersebut remuk. Bahkan firman Tuhan mengatakan seperti sekam dan hilang. Tidak ada sisa daripada patung tersebut ketika dihembuskan. Dan tidak hanya sampai di situ mimpinya, Nebukadnezar juga melihat batu tersebut yang menghantam kaki patung tersebut. Setelah itu dikatakan menjadi gunung besar memenuhi seluruh bumi. Nah, itulah isi daripada mimpi dari Nebukadnezar. Nah, dari sini kita melihat Nebukadnezar, dia tidak menyangkal, dia tidak mengatakan, oh salah mimpinya. Itu adalah benar. Sesuai apa yang dimimpikan oleh Nebukadnezar. Nah, tetapi itu hanya mimpi dia melihat. Lalu apa artinya? Tentunya itu adalah hal yang wajar, bahkan sampai zaman sekarang kalau ada seorang yang bermimpi, kadang-kadang kita berpikir, apa maksudnya ya? Kenapa bisa terjadi? Walaupun kita tidak percaya bahwa itu adalah wahyu Tuhan, mimpi saat ini. Nah, tetapi di sini kita melihat Nebukadnezar, dia mau tahu apa arti daripada mimpi tersebut. Daniel sekaligus memberitahukan apa arti daripada mimpi tersebut. Nah, kita mau melihat yang pertama dulu, bahwa patung tersebut bagian kepalanya itu terbuat daripada emas. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa kepala emas yang terbuat dari emas itu melambangkan kemuliaan, ya, kemuliaan yang luar biasa, keagungan, karena dia terbuat daripada emas. Sangat tinggi. Dan firman Tuhan mengatakan, Daniel langsung terus terang berkata kepada Nebukadnezar, engkaulah itu. Engkaulah yang digambarkan seperti emas itu, kepala yang terbuat daripada emas. Kenapa? Karena Nebukadnezar menjadi raja Babilonia pada saat itu. Sangat-sangat luar biasa. Nah, kalau kita melihat kerajaan yang dipimpin oleh Nebukadnezar pada saat itu, kerajaan Babilonia, itu adalah kerajaan yang terkaya pada saat itu. Dan penuh kehormatan. Bahkan kalau kita melihat secara wilayah pada saat itu, diperkirakan kerajaan Babilonia pada saat itu sampai 900.000 kilometer sampai 1 juta. Sangat luas sekali. Begitu luas wilayah kerajaan Babilonia pada saat itu. Nah, kalau kita melihat wilayah-wilayah saja, apa saja yang dikuasai oleh Babilonia pada saat itu di bawah Raja Nebukadnezar, di situ kita melihat seperti ada Kasdim, ada Asyur, ada Aram, ada Israel, ada Fenisia, dan beberapa lagi wilayah yang lainnya yang di mana Raja Nebukadnezar berhasil menaklukkannya. Sehingga dikatakan oleh Nabi Daniel, engkaulah yang dimaksud tersebut, yang bagian kepala terbuat daripada emas. Nah, jadi penglihatan yang pertama tentang kepala yang terbuat dari emas, itu jelas-jelas
tertuju kepada Nebukadnezar ataupun kerajaan Babilonia, yang dimana kerajaannya begitu terhormat, begitu tangguh, begitu kaya, luar biasa. Nah, selanjutnya kita mau melihat bagian yang kedua. Setelah kepala, firman Tuhan mengatakan dada dan lengannya terbuat daripada perak. Nah, apa yang dimaksud daripada dada dan lengan terbuat dari perak? Nah, itu melambangkan juga suatu kerajaan yang akan muncul setelah kerajaan Babilonia, yaitu kerajaan Media Persia. Media Persia. Firman Tuhan mengatakan, sesudah Tuanku akan muncul suatu kerajaan lain. Jadi pertama, kepala itu berbicara kerajaan Babilonia. Yang kedua, Nabi Daniel menubuatkan akan datang kerajaan selanjutnya, yaitu kerajaan Media Persia, yang disimbolkan atau digambarkan dada dan lengannya terbuat daripada perak. Nah, ada dua bagian di situ dikatakan ya dada dan lengan, dan itu terdiri dari dua kerajaan sebenarnya, dua kelompok sebenarnya, yaitu Media dan Persia. Namun kalau kita melihat seiring waktu, Persia lah yang berkuasa, yang lebih punya pengaruh. Dan di sini dikatakan bahwa dada dan lengannya itu terbuat daripada perak. Tentunya nilainya lebih rendah daripada emas. Nah, itu berbicara bagaimana kemuliaan daripada Media Persia pada saat itu memang luar biasa, tetapi masih kalah atau masih di bawah daripada kerajaan Nebukadnezar. Walaupun kita mau melihat nantinya secara wilayah memang lebih luas Media Persia, tetapi secara kehormatan, kemuliaan, kerajaan yang dipimpin oleh Nebukadnezar jauh lebih tinggi, lebih mulia. Nah, itu terjadi pada tahun 539 sebelum Masehi, di mana kita melihat akhirnya Kores Agung, dia menaklukkan kerajaan yang dipimpin oleh Nebukadnezar, yaitu kerajaan Babilonia, dan berdirilah yang akhirnya dipimpin oleh Persia. Dan wilayahnya kalau kita melihat berkali-kali lipat lebih luas daripada kerajaan Babilonia. Ya, ada yang mengatakan hampir 5 kali daripada kerajaan Babilonia. Nah, jadi dada dan lengan yang terbuat dari perak itu berbicara tentang datangnya kerajaan Media Persia yang akan menaklukkan kerajaan Babilonia sebelumnya dan akan berkuasa, yang dimulai oleh Kores Agung. Nah, selanjutnya kita mau lihat bagian yang ketiga. Bagian yang ketiga di situ dikatakan ada perut dan paha, ya. Perut dan paha dari tembaga tersebut itu terbuat daripada tembaga. Nah, apa maksud daripada penglihatan ini? Nah, ini juga berbicara akan munculnya suatu kerajaan setelah Media dan Persia yang akan berkuasa. Dan kerajaan yang dimaksud di situ adalah kerajaan Yunani. Kerajaan Yunani. Dan kita tahu tokoh yang sangat terkenal kalau kita berbicara kerajaan Yunani, yaitu Alexander Agung. Ya, Alexander Agung, yang dimana dia mulai muncul pada tahun 331 sebelum Masehi. Dan dialah yang menaklukkan hampir seluruh dunia. Luar biasa kalau kita membaca kisah Alexander Agung, memang dia tidak hidup lama. Dia memerintah hanya sekitar 13 tahun saja. Tetapi luar biasa, cepat sekali dia menaklukkan bangsa-bangsa dan dia menguasai banyak sekali wilayah. Itu adalah Alexander Agung. Dan digambarkan seperti tembaga. Kenapa? Karena tentara Yunani mereka itu berbaju jira, helm dan senjata dari tembaga.
Itu adalah ciri khas daripada kemiliteran dari kerajaan Yunani. Dan sekali lagi luar biasa di bawah pemerintahan Alexander Agung, kerajaan Yunani. Nah, namun setelah Alexander Agung meninggal, kita membaca sejarahnya selanjutnya, akhirnya kerajaannya terbagi empat. Terbagi empat, yaitu yang dipimpin pertama Kassandros, lalu Lysimachos, lalu Ptolemeu, Maios, dan terakhir adalah Seleukos. Nanti kita baca ceritanya, itu sangat menarik. Jadi yang dimaksud perut dan paha yang terbuat dari tembaga jelas sekali berbicara tentang kerajaan daripada Yunani yang muncul dari tahun 331 sebelum Masehi. Nah, sekarang kita mau melihat bagian yang keempat yang dilihat oleh Raja Nebukadnezar mengenai patung tersebut, yaitu kaki besi. Nah, kalau kita melihat di situ dikatakan kerajaan yang keempat itu keras seperti besi. Nah, itu berbicara tentang kerajaan Romawi. Nah, kita tentunya banyak tahu, banyak mendengar tentang kerajaan Romawi, Dan di situ digambarkan seperti besi karena memang pemerintahannya sangat keras. Mereka itu begitu disiplin dan militernya sangat kuat sekali. Dan mereka benar-benar dalam menghancurkan lawan mereka, mereka tidak main-main. Dan mereka menaklukkannya, mereka menguasai, dan bahkan kalau kita melihat hampir seluruh Mediterania mereka itu kuasai. Itulah kerajaan Romawi. Dan itu sampai bertahan pada tahun 476 Masehi. Makanya kita melihat Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, lahir, mati, dan bangkit kembali itu pada zaman di mana kerajaan Romawi masih memerintah. Israel pada saat itu masih dijajah oleh kerajaan Romawi. Nah, itulah mengenai penglihatan bagian kaki patung tersebut yang terbuat daripada besi. Itu menggambarkan kerajaan Romawi. Nah, sekarang kita mau melihat bagian terakhir daripada patung tersebut. Di situ dikatakan dari kaki dan jarinya itu terbuat daripada besi plus tanah liat. Besi, tanah liat, tetapi mereka tidak bisa menyatu. Walaupun bercampur tapi tidak bisa menyatu. Besi menggambarkan kekerasan, tetapi tanah liat juga menggambarkan bahwa sebenarnya kerajaan tersebut lemah, rapuh. Dan kalau kita berbicara itu mengenai kerajaan apa? Nah, untuk yang terakhir ini, bagian kelima ini, yaitu yang terbuat dari kaki, jari, besi, dan tanah liat, itu baru akan terjadi di masa yang akan datang. Kalau tadi dari yang pertama sampai yang keempat, itu sudah terjadi sekarang. Kita sudah melewatinya. Sejarahnya kita melihat terakhir bagian keempat Romawi. Tapi kalau bagian yang terakhir ini, yang dimana digambarkan di sini kaki dan jarinya, itu terbuat dari besi dan tanah liat, belum datang. Belum muncul. Lalu kapan akan terjadi? Yaitu pada akhir zaman. Nah, ada yang mengatakan bahwa 10 jari yang dimaksud di situ itu adalah berbicara tentang perserikatan bangsa-bangsa yang terdiri dari 10 negara-negara. Dan mereka akan bersekutu bersama. Nah, walaupun kelihatannya kuat, namun sebenarnya mereka akan pecah, mereka tidak akan bersatu. Dan pada akhirnya, di antara 10 itu akan muncul seorang yang kita sebut sebagai antikristus. Dan antikristus itulah yang akan berkuasa
Dan itulah yang kita maksud, di mana dia akan memerintah pada akhir zaman, yaitu pada 7 tahun kesusahan. Nah, kalau kita melihat atau kita ikuti ibadah pagi, kita sedang belajar kitab Wahyu. Nah, kita mendengar tentang antikristus yang akan memerintah 7 tahun lamanya. Sekarang ini belum terjadi. Tetapi nanti pasti akan terjadi. Nah, jadi ini berbicara tentang suatu kerajaan yang pada akhirnya akan dipimpin oleh antikristus. Nah, saudara-saudara, sekaligus saya jelaskan di sini, ketika kita berbicara tentang antikristus, ini bukan sekedar kita berbicara orang-orang yang menolak Tuhan Yesus Kristus. Karena ada pemahaman di sana, ketika dikatakan antikristus, mereka berpikir ya setiap orang yang menolak Tuhan Yesus. Nah, ketika kita berbicara tentang nubuat ini, antikristus yang dimaksud di sini adalah seorang pribadi yang dimana nantinya dia akan memerintah, dia akan melawan Tuhan, dia akan menghujat Tuhan. Itulah yang kita maksud antikristus, dan itu nanti akan terjadi di akhir zaman. Nah, 7 tahun dia akan memerintah. Selanjutnya kita melihat dalam penglihatan Nebukadnezar tersebut. Nebukadnezar melihat tiba-tiba ada sebuah batu yang tidak dipahat oleh tangan manusia. Maksudnya adalah ini bukan hasil daripada pekerjaan manusia, bukan berasal dari dunia ini. Nah, dikatakan di sini batu tersebut menghantam kaki daripada patung yang besar tadi. Dan akhirnya apa? Patung tersebut hancur, remuk. Bahkan dikatakan setelah dihembuskan, seperti sekam, hilang, tidak ada sisanya. Dan selain itu dikatakan batu tersebut akhirnya menjadi besar, menjadi gunung yang besar, dan memenuhi bumi ini. Lalu apa maksudnya? Siapakah batu yang dimaksud tersebut? Nah, saudara-saudara, batu yang dimaksud tersebut yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya. Tuhan Yesus Kristus bukan buatan manusia, ya, bukan berasal dari dunia ini, bukan manusia biasa. Dia adalah anak Allah. Dan dikatakan Tuhan Yesus menghantam kaki patung tersebut, batu tersebut menghantam kaki patung tersebut. Itu maksudnya adalah Tuhan Yesus akan menghancurkan seluruh kerajaan dunia ini, termasuk kerajaan antikristus yang akhirnya dikalahkan, dihancurkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau kita melihat dikatakan kerajaan Tuhan Yesus Kristus akhirnya akan memenuhi seluruh bumi. Dalam arti pada saat itu tidak ada lagi banyak kerajaan, tidak ada lagi banyak pemerintahan, hanya ada satu kerajaan, satu pemerintahan, satu pemimpin, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, hal ini belum juga terjadi. Tadi bagian kelima belum terjadi, nanti di akhir zaman, di masa 7 tahun kesusahan, maka tentunya batu tersebut, pemerintahannya, belum juga terjadi. Nah, kalau kita melihat kedatangan Tuhan Yesus yang pertama, Tuhan Yesus datang pertama kali, kerajaan dunia ini masih banyak. Bahkan pada saat itu Israel dijajah oleh kerajaan Romawi. Dan setelah Tuhan Yesus terangkat, kerajaan itu masih berlanjut. Bahkan sampai sekarang masih banyak kerajaan. Maka itu berarti memang benar-benar bukan berbicara tentang kedatangannya yang pertama. Lalu kalau kita melihat kedatangan yang kedua, itulah yang dimaksud, di mana dia akan datang kembali dan dia akan mengalahkan kerajaan dunia, termasuk paling puncaknya adalah kerajaan antikristus. Dan kita bisa membaca ini dibicarakan di kitab Wahyu pasal 19, Zakaria pasal 14, dan Yesaya ya pasal 2 dan Mikha pasal 4.
bagaimana Tuhan Yesus akan datang kembali dan dia akan berperang dan dia akan mengalahkan kerajaan antikristus. Nah, kalau kita melihat secara hubungan daripada nubuat-nubuat ini, Daniel pasal 2 itu berbicara 4 kerajaan dunia. Lalu Daniel pasal 7 kita akan nanti lihat di pertemuan selanjutnya lebih fokus lagi kerajaan terakhir dan antikristus. Lalu Wahyu pasal 13 pemerintahan antikristus. Wahyu pasal 19 Kristus datang kembali. Dan terakhir Wahyu pasal 20 berbicara tentang kerajaan Tuhan Yesus selama 1000 tahun lamanya. Mari kita lihat dulu sedikit ya tentang urutan waktu bagaimana nanti kerajaan daripada Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau kita melihat saat ini kita berada di masa gereja, ya. Ini Tuhan Yesus waktu disalibkan dan kita ada di sini, ya. Di masa gereja. Saat ini disinilah waktu kita. Nah, nanti Tuhan Yesus akan datang kembali hanya di awan-awan atau kita sebut sebagai second coming. Untuk apa? Untuk kita dibangkitkan dan kita akan diangkat bertemu dengan Tuhan Yesus di awan-awan. Dan setelah itu kita akan pergi ke sorga. Nah, disinilah kita melihat bagaimana antikristus akan memerintah pada masa 7 tahun kesusahan ini. 7 tahun, disinilah antikristus akan memerintah. Setelah itu, di akhir-akhir, barulah Tuhan Yesus akan datang kembali bersama dengan orang-orang yang percaya yang sudah dibangkitkan, yang sudah diangkat tadi. Dan di situ dia akan mengalahkan kerajaan antikristus ini. Yang dimana dia memerintah 7 tahun lamanya. Jadi ketika kita berbicara tentang batu tadi yang menghantam ya, patung tersebut. Dan akhirnya batu tersebut menjadi besar dan memenuhi bumi. Itu berbicara tentang kerajaan Kristus di dunia ini. Secara literal. Bukan secara simbolis. Karena ada yang mengatakan, oh saat ini Tuhan Yesus memerintah di sorga. Ya memang Tuhan Yesus memerintah di sorga. Tapi kalau kita berbicara nubuat ini, secara langsung di dunia ini. Itu berbicara tentang Tuhan Yesus memerintah di dunia ini. Jadi Tuhan Yesus akan datang, dan dia akan mengalahkan kerajaan antikristus. Dan dia akan mendirikan kerajaan 1000 tahun lamanya secara literal di dunia ini. Nah, jadi batu tersebut itu berbicara tentang Tuhan Yesus dan pemerintahannya, kerajaannya. Di mana dia akan memerintah 1000 tahun lamanya. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa kerajaannya tidak akan berkesudahan, tidak akan lagi beralih. Kalau tadi kita melihat dari pertama beralih, ya, lalu kedua, ketiga, keempat, lalu sampai kelima. Tapi yang terakhir ini, kerajaan Tuhan Yesus Kristus tidak lagi akan beralih kemana-mana. Akan terus bertahan sampai selama-lamanya. Kita melihat setelah 1000 tahun, maka Tuhan Yesus akan tetap memerintah di langit dan bumi yang baru. Selama-lamanya. Nah, jadi disinilah kita berbicara tentang kerajaan Tuhan Yesus Kristus secara literal di dunia ini. Itu kerajaan 1000 tahun. Itu akan terjadi nanti di akhir zaman. Nah, kita melihat dulu secara sekilas apa ciri-ciri atau apa yang terjadi ya, dalam kerajaan Kristus ini. Nah, kita melihat Kristus akan memerintah tentunya bersama orang-orang kudus yang telah dibangkitkan. Akan memerintah dunia ini, ya. Dunia ada orang-orang yang belum percaya yang akan masuk pada kerajaan 1000 tahun yang tidak mendapatkan tubuh kebangkitan. Mereka akan juga masuk ke situ, dan kita yang sudah dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus akan memerintah mereka semua. Dan itu ditulis di Wahyu pasal 20 ayat 4. Jadi Tuhan yang akan menjadi rajanya. Sekali lagi, tak ada lagi 10 pemerintah, 100 pemerintah, 100 negara. Pada saat itu hanya ada satu raja, satu pemimpin, yaitu Tuhan Yesus. Dan dia akan memimpin sebagai ibu kotanya di Yerusalem. Ya, di Israel sana. Nah, lalu selama 1000 tahun itu tidak ada penyesatan. Kenapa? Karena firman Tuhan mengatakan di Wahyu pasal 20 ayat 1-3, iblis akan diikat selama 1000 tahun lamanya. Selama pemerintahan Tuhan Yesus 1000 tahun di dunia itu,
iblis akan diikat sehingga tidak ada penyesatan. Semua orang akan tunduk kepada pemerintahan daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan selanjutnya kita melihat di masa pemerintahan Tuhan Yesus 1000 tahun tersebut akan ada damai dan keadilan. Itu tercatat di Yesaya pasal 11 ayat 6 sampai 9. Makanya kalau kita pernah mendengar pada zaman itu anak-anak akan bermain dengan ular. Anak-anak tidak akan terancam, tidak akan bahaya bagi dirinya. Kenapa? Karena semuanya damai. Binatang dengan binatang dikatakan singa, domba, serigala dan domba akan makan bersama, makan rumput. Tidak lagi singa atau serigala akan makan domba. Semuanya damai. Jadi antara binatang dengan binatang akan damai. Binatang dengan manusia damai. Jadi kita melihat penuh kedamaian dan juga keadilan. Kenapa adil? Ya karena Tuhan Yesus sendiri, Allah yang memerintah. Pasti tidak ada yang namanya curanglah. Ya, semuanya pasti adil dan benar. Nah lalu kalau kita melihat setelah pemerintahannya kerajaan 1000 tahun, makanya dikatakan tidak akan lagi beralih. Tuhan Yesus terus akan memerintah. Karena firman Tuhan mengatakan dilanjutkan dengan langit dan bumi yang baru. Dan semua umat Tuhan akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Nah jadi saudara-saudara, kita coba rangkum supaya kita ingat apa yang dimaksud daripada nubuat ini. Tadi kita melihat patung besar dan bagian-bagian kepala, dada. Kita melihat perutnya, kakinya, jarinya. Apa yang dimaksud tersebut. Nah di situ berbicara tentang kerajaan-kerajaan. Ya, kepala yang terbuat dari emas itu berbicara tentang kerajaan Babilonia. Dan lalu dilanjutkan setelah itu dikalahkan kerajaan Babilonia, dilanjutkan dengan bagian yang kedua, dada dan lengannya yang terbuat dari perak. Itu berbicara tentang Media dan Persia, yang akhirnya Persia lah yang lebih berkuasa. Lalu selanjutnya Media Persia berlalu dan digantikan dengan kerajaan selanjutnya yang digambarkan kaki terbuat dari besi, yaitu kerajaan bagian ketiga yaitu perut dan paha yang terbuat daripada tembaga. Itu berbicara tentang kerajaan Yunani. Dan yang keempat, kaki yang terbuat dari besi, itu berbicara tentang kerajaan Romawi. Dan yang terakhir, kaki dan jari yang terbuat dari besi dan tanah liat, itu berbicara antikristus. Dan akhirnya ada batu yang besar yang memenuhi bumi, yang dimana menghancurkan itu semua. Itu berbicara tentang kerajaan Tuhan Yesus Kristus. Kerajaan 1000 tahun dan dilanjutkan langit dan bumi yang baru. Jadi yang belum tergenapi saat ini, yaitu bagian kelima dan bagian keenam, yaitu kerajaan antikristus, dan nantinya dilanjutkan kerajaan Tuhan Yesus Kristus. Ini belum terjadi, nanti akan terjadi di akhir zaman. Nah jadi apa yang menjadi pelajaran bagi kita dari firman Tuhan di sore hari ini? Pertama, kita melihat bagaimana Allah berdaulat atas sejarah. Tuhan terlebih dahulu sudah memberitahukan kepada Nabi Daniel kerajaan-kerajaan yang muncul, dan kerajaan-kerajaan tersebut berganti-ganti sesuai dengan nubuat yang dinyatakan kepada Nabi Daniel. Nah, kita melihat bagaimana Tuhan yang berdaulat, yang berkuasa, mengontrol segala sesuatu, termasuk pemerintahan-pemerintahan di dunia ini. Segala sesuatu Tuhanlah yang mengontrol. Nah, di sini kita belajar bahwa di dalam kehidupan kita juga kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau kerajaan-kerajaan, pemerintahan dunia ini, masa dunia ini, Tuhanlah yang mengontrol semuanya. Maka hidup kita juga percaya Tuhan yang mengontrol segala yang terjadi terhadap kita. Tidak ada sesuatu apapun yang bisa terjadi tanpa seizin daripada Tuhan. Oleh karena itu, kita harus terus bersandar sepenuhnya kepada Tuhan.
Kita harus terus menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Kita tidak usah begitu takut. Kita serahkan sama Tuhan. Kita berdoa, Tuhan pimpinlah hidupku. Tuhan tuntunlah hidupku. Sertailah hidupku. Karena tidak ada satupun yang terjadi di luar kendali daripada Tuhan Allah kita. Jadi apa yang kita takuti, apa yang kita khawatirkan dalam kehidupan kita di masa yang akan datang, kita punya Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu, yang berkuasa atas segala sesuatu. Maka serahkan sama Tuhan. Berdoa kepada Tuhan, Tuhan, saya percaya kepada Engkau. Engkaulah yang menolong saya. Engkaulah yang memimpin hidup saya. Itu yang pertama. Kedua, kalau kita melihat nubuat Nabi Daniel tadi, puncaknya adalah pada kerajaan Kristus. Pemerintahan Kristus. Itulah tujuan daripada segala sesuatu. Maka sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita melihat pengharapan kita bukan pada pemerintahan kerajaan duniawi ini. Kita akan selalu memandang kepada kerajaan Kristus yang sifatnya kekal. Oleh karena itu apa? Kita dalam hidup ini jangan sampai demi jabatan, demi duniawi, segala sesuatu yang di dunia ini, kita menaruh seluruh hidup kita. Kita berpikir inilah segala-galanya. Saudara-saudara, tujuan akhir hidup kita bukan pada pemerintahan duniawi yang sementara ini. Akhir hidup kita pada pemerintahan Kristus. Dan situlah kita terus menaruh pengharapan kita. Maka kita rela sekalipun kehilangan jabatan atau apapun di dunia ini. Tidak masalah, asal kita setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Jangan sampai hanya gara-gara untuk dunia ini kita rela melanggar firman Tuhan. Kita berpikir, wah segala urusan dunia ini, jabatan dunia ini, itulah segala-galanya. Dan kita kejar begitu giat. Kita rela tidak lagi datang beribadah, rela melanggar firman Tuhan hanya untuk pemerintahan sementara, pemerintahan dunia ini. Nah, kita harus selalu ingat bahwa tujuan hidup kita yaitu di pemerintahan Kristus. Maka kita harus tetap setia kepada Kristus, setia terhadap beribadah dan terhadap firman Tuhan. Karena akhir hidup kita yaitu menuju kepada kerajaan Kristus, yaitu di akhir zaman 1000 tahun dan dilanjutkan dengan langit dan bumi yang baru. Nah, jadi kita bersyukur untuk firman Tuhan yang dinyatakan kepada kita, sehingga kita bisa mengerti apa yang akan terjadi di masa yang akan datang dan bagaimana kita harus hidup di hadapan Tuhan, yang untuk setia berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami sangat bersyukur untuk firman Tuhan yang kami pelajari tentang hal-hal yang akan terjadi di dunia ini. Dan kami bersyukur ya Tuhan, karena Kristus akan datang kembali dan akan memerintah di dunia ini dan sampai selama-lamanya. Tolonglah kami untuk terus memandang pada pengharapan yang kekal ini. Dan hidup kami sungguh-sungguh giat di dalam mencari Tuhan, beribadah dan patuh terhadap firman Tuhan. Tuhan, tolong juga kami agar kami selalu menyerahkan hidup kami sepenuh-penuhnya ke dalam tangan-Mu. Karena kami percaya Tuhan berdaulat mengontrol segala sesuatu. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami dengarkan di sore hari ini. Ampunilah segala kesalahan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.